apa saja sebenarnya ya itu membutuh keseriusan, usaha yang keras lah istilahnya, apapun itu kan. Waktu itu saya sakit ya, sakitnya agak lumayan. Itu pendarahan paru-paru waktu itu. Hah? Jadi pembuluh darah di paru-paru itu ada yang pecah gitu kan. Serius Om? Iya. Kalau kita lihat coba kameramen shoot sekitar, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung buat farm sebesar ini loh gitu Om. Pernah mimpi nggak atau mungkin terbayang? Waktu itu tahun 2003 itu kalau satu kolam itu 2003 dihitung ya? saya dapat uang 160.000. Ya. Nah, itu kita ngitung modalnya apaan? Bingung saya. Kutu air cuman ngambil tempat bibik gitu kan. Ini modal apaan gitu. Ya, bisa saja. Nah kalau dari Om sendiri melihat keunikan ikan ini, gue coba lihat deh. Ini termasuk ikan unik ya kan? Oke, selamat datang semuanya teman-teman. Assalamualaikum semuanya ya yang baru bergabung ya kan. Nah, kita di sini sama Om Said Amin. Halo semuanya. Om, gini, kalau kita bahas tentang cupang kan dan ikan-ikan cupang Om kan udah banyak ya, udah sering gitu ya. Cuman gini, gimana sih historical dalam perjalanan berkarir dalam dunia cupang? Oh, itu sungguh biar teman-teman bisa mendapatkan motivasinya gitu. Usaha apa saja sebenarnya ya, apa saja itu membutuh keseriusan, butuh kegigihan, usaha yang keras lah istilahnya, apapun itu kan. Kalau untuk mendapatkan sampai titik tertentu, mungkin titik aman lah. Titik aman, atau orang ngomongnya ya apa, ada titik tertentu lagi namanya orang sukses gitu kan. Sukses di bidangnya gitu kan. Gitu. Tapi tetap pada awalnya semua mungkin ya semua usaha itu susah karena kurangnya pemahaman. Pertama, kurangnya pengetahuan, sarana gitu kan. Maka kecukupan dari pemahaman, keilmuan istilahnya ya, apa yang bisa dipahami maksudnya dalam sebuah usaha gitu kan, termasuk di ikan cupang ini. Itu kan awalnya orang nggak ngerti semua kan. Ya, itu mah harus belajar, banyak belajar. Terus sarana juga penting karena itu kan pendukung utama gitu kan. Ikan butuh tempat, butuh kolam, mungkin ya lahan, sarana lainnya. Dan nanti kan ada, kalau udah panen ada botol atau toples, apa akuarium kan kayak gitu. Nah itunya, tapi kan itu nggak bisa diwujudkan dalam sekali gitu kan. Itu berantai dari sedikit demi sedikit gitu kan. Karena bertambahnya pemahaman. Oh, kami membutuhkan ini, kita membutuhkan itu. Ini masih kurang, masih gini gitu kan. Kalau di dunia produksi semua makan, oh ini ada masalah kayak gini, gimana cara memecahkannya, kan kayak gitu. Karena sakit, apa mungkin yang sering, mungkin yang awal sekali biasanya air hujan, kolamnya kebanjiran. Kenapa? Kolamnya nggak ada outletnya, banjir, melimpas, ya kayak gitu. Itu kan semua berantai pemahamannya menurut dari pengalaman. Tapi gini Om, awal mula Om merintis itu dari apa sih? Awal mulanya dong, sejarah awalnya dalam berkarir ini. Ya, awal mulanya di tahun berapa itu? Tepat tahun 2003 saya mulainya. 2003. Iya, dari 2003 ya apa ya? Bisa kalau ngomong enak pengangguran lah. Pengangguran. Kita memang dengar ada budidaya ikan hias di kompleks sana, di kompleks irigasi. Kalau kita ngomong di kompleks irigasi sana, dari leadernya itu zaman dulu itu ada namanya Pak Ali Mansur, sama almarhum Pak Habib itu. Almarhum. Ya, itu leader lah istilahnya. Tapi banyak di situ waktu itu udah banyak gitu. Nah, itu
yang menjadi senior kita di ikan hias gitu kan, umum ikan hias. Termasuk panutan bagi teman-teman juga. Ya istilahnya seperti itu. Mereka yang memulai usaha ini jauh sebelum saya istilahnya kan. Dari 96 kalau Dari nggak 96 salah. ya. 96 ikan hias, 98 itu mulai ada cupang kalau nggak salah. Menurut sejarahnya kayak gitu. Nah, dengar-dengar kayak gitu istilahnya ada kegiatan budidaya ikan hias gitu. Nah, kita pengangguran nggak ada kegiatan gitu kan, kita main-main ke sana silaturahmi istilahnya kan, nanya ABCD ya, biasa terus pulang bawa ikan ya, kayak gitu. Tapi sebelum dari sebelum kita masuk ke budidayanya, masih sih nggak ada usaha lain yang Om lakukan sebelum cupang ini, ada nggak? Ya nggak ada, istilahnya nggak ada. Cuman kalau zaman dulu saya ini pernah di kayu. Ya, saya pernah ikut perusahaan eksportir mebel gitu kan, gitu eksportir mebel. Itu 4 tahun kalau nggak salah. Jadi istilahnya kalau cita-cita gitu untuk usaha gitu kan, saya zaman dulu mah nggak ada kok mau main air gitu kan, sama sekali nggak kepikiran karena kita nggak ngerti gitu kan. Yang tahu kita mah pengen buat mebel yang bagus, yang gede gitu kan, sesuai dengan apa yang kita pahami tentang mebel untuk kelas ekspor gitu kan. Ininya itu. Tapi karena sebenarnya faktor-faktor kesehatan. Waktu itu saya sakit ya, sakitnya agak lumayan. Apa tuh sakitnya? Itu pendarahan paru-paru waktu itu. Hah? Jadi pembuluh darah di paru-paru itu ada yang pecah gitu kan. Serius Om? Iya. Gitu. Bang Saiful pernah pendarahan paru-paru? Iya, jadi kayak orang muntah darah kayak gitu dan gitu. Udah pokoknya udah apa ya? Merinding gua. Udah tinggal berapa strip gitu. Itu di Jawa dulu. Nah, pulang. Di saat itu belum merintis cupang nggak ada? sama sekali gitu belum. Nah, artinya ketika pulang itu kan kita dalam masa terapi kan di dokter spesialis penyakit dalam itu. Nah, kita kan cuma bengong-bengong aja, makanya pengangguran itu bengong-bengong gitu sambil mulihin kesehatan gitu. Iya, gitu. Itu kan prosesnya lama itu. Kalau nggak salah saya mau makan waktu 9 bulan. Proses untuk terapi di Di saat itu udah menikah tuh? Belum, masih bujang. Jadi ya itu di saat pengangguran tuh bengong-bengong aja. Ngebayangin sesuatu apa yang apa yang bisa dikerjain untuk ngisi itu. Jelas kita kerja berat nggak bisa. Ya, dalam kondisi seperti itu kita nggak bisa untuk melakukan aktivitas berat. Ya akhirnya itu untuk main-mainan itu kita miara ikan. Oh ikan. Pasti nggak mungkin awalnya cupang dong. Enggak, ikan beranak dulu gitu. Ikan beranak. Iya, ikan beranak. Itu aja dulu awalnya sebenarnya ponakan yang bawain. Awalnya saya tahu ikan hias, bagus juga ikan beranak ini kan gitu. Taruh di toples gitu kan. Lama-lama pingin ikan yang lain itu kan diantar sama teman-teman itu kan. Hanya kita dapat juga macam-macam jenis termasuk cupang itu. Secara enggak ini dipijah nggak sengaja keluar anaknya. Apa tuh? Aduh, hormon atau? Selayar zaman dulu mah, zaman dulu selayar. Iya. Jadi belinya 13 ekor gitu. Maka kenapa angka 13 itu sakti benar kalau di sini. Itu sebenarnya angka keramat loh. Angka keramat itu Om. Iya benar. Angka 13 ya mungkin teman-teman tahu angka 13 angka hantu gitu. Iya, itu kan ya udah nggak usah dibahas itu. Terus, tapi ya itu jadi dari mijah yang nggak sengaja itu di cupang akhirnya kita rawat anakannya gitu kan. Ya pokoknya dengan minim pengetahuan gitu, minim saat itu belum ada internet juga kan? Belum lah gitu. Ngeliat, gue dengar lu pernah sharing Om, lu sering baca-baca buku Trubus ya? Iya, majalah Trubus ya. Majalah Trubus, saya suka kan kalau majalah Trubus itu kan menginspirasi. Bacaan apapun itu dari apa gitu kan menginspirasi. Apalagi zaman dulu itu ada musim-musim bunga ya. Nah, kita tiap bulan beli Trubus. Cuman di Trubus itu di belakang biasanya di halaman-halaman belakang itu ada kalau
ada event kontes gitu kan, entah di Jakarta, Surabaya gitu kan, apa di mana gitu, itu ada dimuat di belakangnya gitu. Jadi sampai pokoknya laporan ikan-ikannya, gambar-gambarnya gitu. Waktu itu saya main ikan selayar kan? Iya, selayar. Saya lihat ikan yang gece-gece itu, ikannya bagus bener, ikannya siapa ini? Bisa nggak kita miara kayak gini gitu kan? Maksudnya belinya di mana gitu? Sama sekali nggak ngerti. Minim akses komunikasi ya. Bener. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya saya juga terinspirasi ikan-ikan itu salah satunya dari Trubus ya, dari Trubus itu yang. Tapi anak sekarang suka baca kan, nggak mungkin suka baca sekarang anak sekarang Om. Iya, ya itu membeda. Nontonnya YouTube. Maka sekarang YouTuber ini hebat-hebat ini kan gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih penyambung informasi kan gitu ya. Jadi pengalaman kan gini Om, kalau kita lihat coba kameramen shoot sekitar, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung buat farm sebesar ini loh gitu Om. Pernah mimpi nggak atau mungkin terbayang, saya pengen tahun segini ada target pengen bikin kolam seperti ini yang sebesar ini dengan luas tanah segini dengan ratusan toples, ribuan toples sekarang, pernah kebayang seperti itu nggak Om? Ya, ini menarik banget nih. Ya, mungkin begini ya. Zaman dulu, maka kita itu sangat berterima kasih dengan senior-senior kita. Ya. Kenapa? Dengan kesederhanaan, dengan minimnya permodalan, tapi mereka memang mengajarkan untuk berusaha. Ya. Jadi zaman dulu itu buat kolam namanya kolam apa ya? Kolam tanah itu maksudnya gini. Dulu kolamnya pakai tanah. Kolam tanam, istilahnya kolam. Jadi tanah itu kayak gini, ditarik sana, jadilah cekungan gitu kan. Oh, cekungan di tanah. Gitu ya? Iya. Dikasih plastik. Menarik. Walaupun bukan beli plastik terpal kayak gini zaman dulu mah. Mewah. Plastik bata yang tipis itu kasih. Dulu senior kita mengajari plastik bata aja bisa. Iya, plastik bata bisa. 1 kilo 9 meter bilangnya. Bisa jadi berapa kolam. Itu jadi kayak gitu. Jadi intinya bisa untuk nampung air. Walaupun berapa gitu ya, ketinggiannya 10 cm, 15 cm gitu kan. Kayak gitu. Sangat sederhana. Dan itu Om lakukan itu sampai berapa kolam itu? Ya, banyak tuh. Dulu zaman dulu ini belum ada rumah ada ini. Kolam saya sampai bawah sana. Iya, sampai bawah sana. Yang rumah itu Om? Iya, sebawah lagi sana. Ke sana lagi? Iya. Tapi kolam yang lahan ini belum kita olah. Kolamnya ke sana dulu. Itu istilahnya. Itu terima kasih kita kepada senior-senior yang telah mengenalkan sistem budidaya yang benar-benar sederhana gitu. Jadi minim dana masih bisa berusaha gitu kan. Yang penting ada kemauan. Itu terima kasih benar dengan senior-senior kita yang mungkin improvisasi ya mereka gitu. Gimana biar survive dengan kesederhanaan gitu. Cuman di balik itu semua ketika saya mulai menghitung cupang ini seperti apa sih? Maksudnya menghitung dalam arti apa nih? Dalam istilahnya apa ya? Menarik nih. Penghasilan ya. Oh, penghasilan. Oke, that's right. Istilahnya kayak gini. Jadi cupang itu terus terang aja ketika panen pertama itu sengaja saya hitung. Iya. Saya hitung jantan berapa, betina berapa. Kalau jantan ini kan kalau di kelas bawah ini jantan betina beda harganya. Jantan lebih mahal, betina lebih murah. Ya kan bisa dimaklumi penampakannya beda kan? Betul. Itu jantan lebih bagus gitu kan. Kalau selai lebih panjang, betina kan pendek-pendek gitu kan. Pucet-pucet gitu istilahnya. Maka harga jantan biasanya lebih mahal daripada betina. Ya, jadi ketika dihitung gitu kan, jantan itu keluar berapa, betina keluar berapa, satu kolam itu satu lubuk gitu kan. Nah, jika diuangkan waktu itu, gitu kan, itu dapat duit berapa? Jika langsung umur 2 bulan waktu itu kan, gitu kan. Makanya Toto Katun ini dikenal penyedia cupang, desa cupang apa ya nama, cupang sentral, geberan. Geberan. Karena kita memang melayani untuk pedagang kelas bawah, pedagang untuk anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan ya. Pokoknya untuk anak-anak penyuplai lah. Iya, cupang geberan kita. Maka
umur 2 bulan itu memang udah bisa dijual kalau di sini. Zaman dulu. Saat itu harga berapa per ekor? Ya masih 500 perak dulu. Jantannya. 500 perak. Iya. Oh. Gitu. Artinya itu satu kolam itu kalau dihitungin terus terang aja ya. Waktu itu tahun 2003 itu kalau satu kolam itu 2003 dihitung ya? saya dapat uang 160.000. Wah, betapa gimana tuh rasanya? Iya. di Terus awal itu? ya namanya juga sebuah usaha kan Iya. harus ada penghitungan ya. Iya, iya. Ya, karena kita pernah di mebel gitu kan, ada itu hitungan. Oh, saat itu sambil apa kerja di mebel terus bukan. Kan usaha? saya udah nggak di mebel kan. Oh, Mebel iya. kan dulu di Jawa. Ah, ah. Ya, Oh, setelah dulu di Jawa sempat. Jawa ya. Jawa mana? Om? Itu di Jepara. Oh, Jepara. Oh iya, Jepara terkenal mebel soalnya. Iya. Kalau saya kan memang dari remaja udah di Jawa. Dari saya di sini cuma SMP aja, SMA udah di Jawa. Sampai Bolak-balik lu. lama saya di Jawa. Ya pulang-pulang karena sakit itu. Sakit, nganggur itu kan, udah pusing juga gitu Iya, kan. iya, iya. Berobat terus. gitu Seorang kan. Bang Saipul loh pernah ngalamin hal seperti itu, teman-teman. Iya. Nah, terus? Nah, jadi dari uang 160.000 itu istilahnya satu kolam itu, namanya juga sebuah usaha. Iya. Itu kan biasa kalau namanya hasil dipotong modal dibagi waktu gitu Iya, kan. iya. Jadi itu hasilnya 160.000 semua diuangkan. Iya. Nah itu kita ngitung modalnya apaan? Bingung saya. Nah, Iya, modalnya itu kan kutu air itu kan waktu itu kutu air minta tempat bibit ada gitu kan. Iya. Tiap pagi ngambil di situ. hmm. Terus kalau pakan pabrikan kita waktu itu pakai CP jelas. CP 1 kilo itu untuk pakan 1 bulan sampai ke 2 bulan itu kan berarti Iya. cuma 1 bulan. 1 kilo nggak habis, 10.000. Iya. Jadi kan bingung saya, ini mah modalnya apaan gitu kan. Iya, iya. Cuma 10.000 aja nggak habis. Iya. Kutu air cuma ngambil tempat bibit gitu kan. Jadi ini modal apaan gitu. Itu. Terus saya pikir gini. Ah. Saya pernah ya di mebel 4 tahun kan. Mebel 4 tahun. Hitung-hitungannya saya juga ngerti berapa satu kursi itu yang dikirim ke gudang-gudang ke bayar-bayar luar negeri itu kan. Itu semama kursi harga berapa, itu modalnya berapa saya kurang lebih tahu gitu. Oh. Itu iya. Itu aja nggak akan mendapatkan hitung-hitungan yang gila kayak gini. Cupang ini hitungan gila. Ya, jadi sampean ini sendiri kan, Ya. 160.000 itu modal 10.000 nggak habis. Iya. Berapa persen itu? Iya. Ya kan luar biasa bagi saya lah, Iya. bagi saya. Terus saya yang gini, kalau saya nggak ini bisnis bagus, saya bilang waktu itu ya sendirian, nggak ngomong sama orang, maksudnya kan bergumam gitu. Berbicara Ya, di dalam dalam hati lah. Iya. Ini bisnis bagus. Kalau saya Tekunin gitu. tidak menekuni ini, termasuk saya orang yang merugi gitu kan. Oh. Karena ini hal yang begitu mudah, begitu sederhana, tapi udah menghasilkan. Padahal kan ada ikan hias yang lain, Om. Ya, Ya kan, layang-layang, gepi. ya kita dikenalkan dengan itu dulu kan Iya. gitu. Nah, ya kita sebenarnya banyak ikan itu kita piara sebenarnya. Cuman pada akhirnya sekarang kan fokusnya di cupang. Gitu kan. Dulu banyak macam-macam ikan kita piara karena sifatnya penasaran, ingin belajar, ingin tahu, pengen gitu tahu kan. ya. Pengen miara gitu Iya, kan, iya, iya. untuk koleksi gitu. Jadi banyak macam-macam ikan dulu kita punya dan kita pelajari sistem budidayanya gitu kan. Makanya ya sebenarnya selain cupang juga kita agak paham dikit-dikit ikan-ikan yang lain gitu. Untuk budidayanya. Apa ya. aja tuh, Om? Ya macam-macam sih ya, kayak layang-layang itu manfish itu kita ngerti. Manfish. Mas koki kita tahu pernah, mas koki komet ya. Terus koi itu pernah kita Koi. breed ya. Koi kelas pelatihan itu. Pelatihan ya. Ya, itu kan macam-macam zaman dulu. Iya, Pak. iya, iya, iya. Macam-macam. Kelas moli itu kan, kelas sepat. Sepat juga ada. Ya, sepat itu dulu aja saya punya 5 macam itu. Hmm. Jadi ada sepat yang warna putih itu, silver, yang kuning, yang biru itu kalau orang ngomong perak itu, terus ada sepat golden, ada sepat yang kayak golden, cuma agak panjang, dia bergaris, trifasciata apa namanya itu. Ada 5 macam itu untuk sepat aja gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang seneng saya nih, akhirnya seneng ikan gitu. Iya. Pada akhirnya awalnya cuma untuk lihat-lihat, untuk seneng nyenengin hati lah Iya, iya. gitu. Maka banyak ikan saya punya. Ikan Akhirnya kepincut sampai sekarang ini. ya
karena saya menghitung itu, Iya. karena saya hitung ini sebuah kegiatan yang masuk akal, saya pikirkan. Begitu kegiatan yang sederhana gitu kan, sebenarnya nggak butuh biaya yang begitu banyak gitu kan, dan kita sudah bisa menghasilkan dengan kalau ngomong laba ya labanya besar dari biaya produksi yang harus kita keluarkan. Iya. Benar. Nah gini Om, ya kan, di balik kisah-kisah yang Om jalani sepanjang perjalanan membangun farm gini kan, masa sih nggak ada kisah yang benar-benar menyentuh hati bahkan sampai sedih atau segala macam, apa tuh pada saat apa gitu. Ini mungkin teman-teman tuh sangat penasaran kan, biar teman-teman tuh mempelajari, jangan lihat orang ketika udahnya di atas gitu, semasa berjuangnya itu. Ini yang pengen saya sampaikan gitu. Nah, Ya banyak sih sebenarnya menyentuh hati. dari awal tadi kan. Itu. Jadi sebuah usaha itu memang harus seyogianya diusahakan dengan keras gitu kan. Karena titik aman itu selalu nggak mudah gitu kan. Kita awal berjalan itu ya dengan harapan gitu kan. Cuman harapan itu kan harus menemukan tempatnya. Iya. Udah Udah kayak Mario Teguh nih. ya kan akhirnya dibilang titik aman, orang kan ada level aman gitu kan. Jadi zona nyaman gak itu? Terus silakan. Ya, jadi kan ada dari tingkat pemahaman itu juga kan gitu, dari nggak tahu apa-apa terus kita belajar sampai apa yang kita pahami itu yang benar-benar bisa dipakai, efektif dipakai kan gitu kan. Dari nggak tahu loh, Iya. ya kan, sistem budidaya ikan sakit itu kan Iya. nggak ngerti obatnya kan biasa itu. Nah, kita cara menyiasati alam gitu kan, musim penghujan, musim kemarau itu juga butuh dipahami kan gitu. Satu itu. Nomor dua yang jelas susah kita, ya mungkin setiap orang punya kendalanya masing-masing lah ya. Kalau saya memang ada lahan segini, lahan. Cuman perlu diketahui bahwa orang tua saya itu sangat suka dengan tanaman. Oh. Jadi ini dulu lahan ini rapet tanaman semua. Woi, sejengkal tanaman semua. Nah, bagaimana kita bernegosiasi dengan orang tua? Lahannya mau kita pakai kolam, itu nggak gampang. Iya. Itu saya pribadi, mungkin teman-teman beda, Iya. situasinya beda. Mungkin ada orang tua yang ya kalau itu bermanfaat Iya. pakai aja. Ya. Semua kan ya itu mudah, Iya benar. mendapat kemudahan di satu sisi, tapi di satu sisi lain mungkin dia agak susah. Ya sama aja lah. Tapi orang tua pada saat itu dukung atau gimana? Belum dukung. Belum didukung. Nah, saya diketawain serius. Iya. Oh iya, berapa tahun saya masih sering diketawain sama orang tua, saudara, tetangga, masih biasa deh. Iya. Iya. Maksudnya namanya juga berjuang ya kan? Iya, tapi saya diem aja. Intinya saya udah tahu dari awalnya. Ini sudah saya hitung. Ini bagus, ya kan? Ini profitnya bagus kalau diusahakan dengan benar. Begitu yakin gitu. Iya, saya udah yakin. Kenapa sangat begitu yakin? Dasarnya apa sih Om? Dasarnya ya itu tadi. Kita punya kemauan untuk berusaha. Dan usaha yang kita lakukan itu memang benar-benar nyata, dihitung, masuk akal. Jadi memang skema ini yang kita buat, ini memang udah saya rencanakan dari zaman dulu ketika ini saya udah buat skema, saya punya lahan sekian. Walaupun ini zaman dulu masih tanaman semua, tapi udah saya gambar. Udah gambar ini gini, ini nanti susunan kolamnya kayak gini, walaupun masih tanaman. Gitu. Tapi makanya kalau yang berharap, orang kadang punya harapan, nggak apa-apa. Harapan besar itu boleh ya, harapan besar. Yang penting kita konsisten dengan harapan kita. Insya Allah kita akan sampai ke harapan kita. Yang penting jangan lepaskan harapan itu. Asik, Mario Teguh, Mario. Nah, gini Om, balik lagi. Ketika kan Om di situ menceritakan bermain di ikan slayer, ya kan? Masuk di ikan warna itu pada tahun berapa? Dulu ya, kalau half moon itu Oke, jangan dijawab setelah ikan-ikan berikut ini. Nah, ini Om, tadi kan kita bahas ikan warna Om. Iya kan, kita sampai ikan warna Om, amin. Nah, pada saat itu di sini ada nggak contoh ikan warna yang Om pernah iniin?
pijah pertama kali yang menjadi sejarah di ikan warna? Apalagi Om Amin ini suka dengan hal sejarah, makanya gue suka dengan sejarah itu. Yang mana Om? Kalau ikan Ada di sini kan? nggak ada. Ah. Maksudnya udah bermetamorfosis ya. Berat tuh. Ya enggak, artinya gini. Zaman dulu, kita zaman tahun berapa ya? 2012 apa 13 ya? Saya lupa itu pasnya. Itu kan memang baru-baru kemunculan ikan koi ya. Iya. Nah, koi klasik itu sama fancy. Cuman di Bisa ada nggak yang ikan klasik itu? koi klasik ya udah nggak ada. Hampir nggak ada. Ini kan udah ke varian yang 2017 2018 yang masuk. Ianya masih koi juga sih. Masih varian koi. Cuma Tapi kan ini aku mau nanya nih Om, sorry Om, maaf ya aku potong. Kayak ini termasuk galaksi klasik nggak sih Om? Mana ya? Satu tadi saya ada lihat satu ikan, dia kayak menggambarkan galaksi klasik. Bener nggak ini Om? Red koi klasik nih Om. Red koi galaksi klasik. Nah, ya, seperti ini Om. bisa saja. Nah kalau dari Om sendiri melihat keunikan ikan ini, gue coba lihat deh. Ini termasuk ikan unik ya kan? Ya jadi kalau ikan kita dulu itu kan masuk waktu itu ikan koi ya, koi, varian koi. Jadi ikan aneh kalau saya ngomong ikan aneh. Sampai sekarang aja saya masih ngomong aneh. Kenapa dibilang aneh? Gimana itu ikan kecilnya kayak cupang adu, gedenya bisa belang kayak gitu kan? Iya. Benar. Saya nggak nyampe saya. Nggak nyampe, bener nggak nyampe. Kok bisa gitu kan? Iya. Makanya itulah saya selalu menghargai siapa yang orang-orang siapapun lah yang berhasil mencetak apa Oh karena karya ya. ya itu mesti dengan kerja keras, bersusah payah gitu kan, dengan keteguhan hati, benar itu. Jadi saya selalu acungi jempol gitu kan, angkat topi lah istilahnya. Nah itu len-len ikan itu tidak dicetak dengan mudah, Ya. yang jelas. Kayak termasuk yang tren sekarang ya Avatar Cooper. Istilahnya. Tapi kan fenomenal itu memang kalau saya ngomong koi itulah fenomenal. Gimana ikan kecilnya kayak cupang adu gedenya bisa belang Iya. merah hitam sama kuning hitam gitu kan? Gitu. Warnanya cuma itu aja kan gitu. Aneh kan? Ya coba gimana? Ya gimana ya? Merah mungkin Iya. ya. Ya. Dikasih obat merah. Ya, terus sama fancy kan gitu. Cuman waktu itu memang kan fancy genetiknya masih apa ya, prematur apa gimana saya juga nggak ngerti. Ikannya mutasinya begitu cepet gitu kan, berubah-berubah gitu kan. Akhirnya saya nggak sanggup juga. Akhirnya saya memutuskan untuk main di line koi sampai sekarang. Line koi ya. Iya, line koi. Jadi macam-macam line itu saya bermain di koi gitu. Nah, kita berbicara line dan line nih. Om, dari Om pribadi, genetik itu apa sih Om? Menurut Om Amin? Gen ya jelas apa ya, sesuai dengan ininya, gen itu kan keturunan, sifat keturunan. ya. Ya, sifat keturunan. Mewakili apa aja tuh Om? Semua lah. Semua. Jadi Tulangan gitu. ya struktur tulang dari mungkin warna, sistem mutasi. Itu ya semua kan ngomongnya genetik gitu kan. Maka ada gen warna, ada gen mungkin form ya kan, Iya. bentuk ekor apa segala macam. Nah itu kan mengikuti induknya kan, itu juga gen istilahnya kan. Semua gen. Walaupun cuman titik putih apa istilahnya galaksi ini juga ya harus diturunkan kan. Iya. Nah, harus diturunkan dari induknya istilahnya. Itu kan gen juga. Nah, ini orang awam bilang ini Nemo, tapi sebenarnya ini nama aslinya apa sih Om? Ya Kalau dari Om pribadi? genetiknya ya jelas kalau saya ngomong genetiknya koi. 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 Cuman di tahun-tahun 2014 apa berapa ya, itu kan ada namanya koi galaksi. Ya koi galaksi itu saya sendiri sih waktu itu nggak main sih. Ini kayak gini tadi nih koi galaksi nih. Iya sebenarnya waktu itu saya nggak main kan. Cuman ketika 2000 berapa saya lambat loh mas. Saya main ikan plaket tuh akhirnya kan pernah berhenti saya. Oh, pernah berhenti? Pernah berhenti. Kenapa Om? Pernah berhenti, saya cuman fokus untuk main di bawah aja waktu itu. Iya. Gitu. Ikan SD gitu. Iya istilah HM jelas. HM. Saya ngolah HM habis-habisan waktu itu kan. Sampai sekarang itu ada feeder tail yang Iya, dikenal feeder orang. tail. Gitu Nah, kan. gue salah satu, gue kalau dari Om Amin ini ya, Bray, gue selalu ngecun, dia selalu mengucapkan Rostel, gue suka Rostel. Jadi kayak ya keren gitu kan. Apalagi ketemu King Rostel.
Bang Rostel aja. Nah. Nanti Dari Om mampir. sendiri, feeder tail atau king roast, king roastel, feeder tail atau roastel yang menurut Om menarik Paling dan menarik. unik. Ya semua unik. Semua Semua ikan dipecahin dong, dipecahin. Gini. Kalau misalnya roastel uniknya di mana dari versi Om, terus kalau feeder tail uniknya di mana? Ya. Kalau rostel itu jelas menurut ya itu kan diasumsikan ya. Iya. Diasumsikan. Jadi ikan half moon ya, bisa dikatakan rostel karena ekornya itu kan bertumpuk, berlebihan sehingga bertumpuk-tumpuk istilahnya kan. Kayak korden apa kan istilahnya kayak gitu bertumpuk. Namanya makanya ros kayak bunga mawar bertumpuk-tumpuk. Iya. Mawar. Iya. Coba kita, gua ambilin ikannya, Om tungguin ya. Gua ambil. Ada nggak sini ikannya? Ada. Nggak ada. Om tungguin. Nah. Aduh. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Dia lihat sini bisa nggak? Om? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Ya karena nama ikan itu kan biasanya diasumsikan atau disandarkan dengan apa gitu Ya. kan. Nah, kayak rostel sendiri. Rostel itu kan disandarkan dengan bunga mawar. Karena apa bertumpuk. Gitu. Kalau feeder tail itu kan apa? Bulu ya. Bulu. Nah, nggak tahu bulu ayam, bulu angsa atau bulu prit gitu kan. Alurnya kayak bulu gitu kan. Nah, gitu. Jadi menurut saya semua menarik sih ya. Iya, Semua menarik. Nah, kalau king roast itu kan kayaknya sih kalau saya sendiri nggak pernah biara sih. Itu dari khasnya dari dasinya yang banyak itu. Cabang buahnya itu namanya king rostel kan gitu. Ya insya Allah sih seperti itu. Nah, kita itu memang mengembangkan secara pribadi rostel itu kita kembangkan, kita terusin lagi jadi feeder tail. Nah, feeder tail itu cuman kita yang mempertahankan dasi tunggal. Gitu. Jadi kita mempertahankan ikan-ikan di produksi kita itu atau ikan-ikan yang lahir lewat sini full beta farm itu. Itu dasinya tunggal gitu. Iya. Ekornya gimbal. Istilahnya ekornya itu feeder. Jadi apa ya kusut gitu kan. Cuman dasinya tunggal. Diistilahkan kita punya bahasa sendiri, istilahnya pengistilahan walaupun agak bercanda gitu kan. Walaupun gimbal gitu kan. Iya. Rambut boleh gimbal, dasi jenggot tetap rapi. Iya. Jenggot gue rapi ya. Nah, nih Om. Kembalikan Bisa aja. ikan warna. Ya kan? Ikan-ikan sejuta umat orang-orang yang suka gitu ya kan. Terus pada saat Om merintis ikan warna kan Om tadi bilang saya mulainya dari koi gitu kan. Iya. Dan sampai sekarang di farm full beta ini tetap di line koi itu. Koi masih. Jadi masih di land koi, sekarang musim black koi kemarin black Iya. koi galaxy atau orang nama trendingnya avatar. Avatar. Iya. Ya. Itu kalau kita ngomong ininya black koi galaxy. Black koi galaxy. Iya. Kalau sekarang black koi cooper, Iya, black koi Cooper. galaxy cooper, Iya. ya kan gitu. Jadi tetap kayak gitu. Nah, Om, sampai Om sendiri di full beta farm ini kan kita kan dalam dunia cupang ini perkembangannya bagaimana kalau dari Om? Kan luar biasa banget nih sekarang nih. Ya, hari ini memang luar biasa. Beda daripada tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Maka saya sering ditanya orang tentang apa ya, kurva ya, apa gimana istilahnya, apa istilahnya neracanya apa gimana. Istilahnya, saya ini memang selama main ikan dari 2003 istilahnya sampai hari ini. Ini saya pikir ini puncak tertinggi yang pernah saya alami. Dari animo masyarakat apa segala macam ya, begitu. Jadi saya senang aja sih, senang aja. Senang kenapa? Pemain cupang itu di mana-mana kalau belum ngerti itu kan dibully. Tetangga, saudara, siapa aja kan gitu kan, dibully habis-habisan kan gitu. Karena saya juga ngalami. Kayaknya semuanya deh ditatar ya. Gitu. Maka ketika hari ini
kayak cupang itu mendapatkan tempatnya gitu kan. Harga dirinya sampai masuk TV. Ya pokoknya mendapatkan tempatnya sehingga banyak orang akhirnya terbuka gitu kan, ngerti bahwa usaha cupang ini sebenarnya bukan usaha yang sepele gitu. Iya. Ini menghasilkan. Mungkin dulu orang memandang sebelah mata atau bahkan dibilang apa sih ini cupang. Ya sebenarnya kita juga bisa memaklumi. Ya. Bisa memaklumi karena cupang itu memang notabene mainan anak-anak. Ya benar. Satu, semua perangkat yang dipakai di cupang itu nyaris ya, mungkin hampir 90% 80% itu barang bekas. Iya. Makanannya di tempat bekas gitu kan. Di limbah kan tempat Iya, bekas kutir. kan. Oh. Iya semua gitu kan. Hampir. Jadi kita itu memang nggak ada kerennya sebenarnya. Nggak ada kerennya. Ini gelok bekas gitu kan. Gelok Iya. bekas. Gelok. Iya. Gelok. bekas. Gelok bekas, ya, gelas dalam bekas botol maksudnya. bekas, iya. Jadi semua bekas gitu kan. Orangnya bekasan nggak? Enggak lah. Iya. Orang mah like new. Iya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi wajar ketika orang itu memang ya kita mengikuti ini aja lah apa cara berpikir alamiah manusia kan. Memang seperti itu. Kita nggak keren, nggak apa, pakaiannya aja kumuh biasanya kan. Boro-boro berdasi kan. Nah, kan gitu istilahnya. Iya. Nah Om, balik lagi ya kan, setelah merintis di perjalanan karir apa namanya budidaya cupang hias Om dalam berkarir di dunia cupang ini kan, tadi kita sudah dengar yang namanya Om lagi merintis, lagi galau-galaunya juga kayak kena bully segala macam. Itu menjadi acuan Om untuk semakin semangat. Nah gini masalahnya, pemula adalah tipikal yang tergampang tersugestif, artinya suka ikut-ikutan. Ya bener kan? Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya, rata-rata ya kan. Kira-kira dengan farm Om yang sebesar gini ya kan, apa sih dasar mereka untuk memulai? Apa yang harus mereka lakukan untuk memulai? How to be? Ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa ini Arabnya. Bahasa daerah. Ya sebenarnya gini, ya susah juga sih kalau lagi ini. Jelas semua itu ada keyakinan. Nah, kita memupuk keyakinan. Kalau orang udah yakin, maka rintangan yang mungkin sulit ya bisa dilewati karena butuh keyakinan. Nah, untuk mendapatkan sebuah keyakinan itu kan nggak mudah. Harus biasanya lihat contoh, lihat bukti. Nah, itu baru orang berani untuk mengambil sebuah keyakinan. Gitu. Makanya sering sekali karena kita dianggap lama, udah cukup lama lah ya. Gitu. Kita itu dijadikan model. Dan kita ya udah tahu itu. Kita udah tahu itu. Ya kita ya seperlunya kita untuk memberi motivasi teman-teman yang mau berusaha di ikan hias ini kan, notabene cupang gitu kan. Ya kalau masalah situasi kita suruh lihat sendiri gitu. Tapi kalau memang minta secara hitung-hitungan minta dihitungkan ya mungkin kita hitungkan hitungan kasarnya seperti apa gitu. Karena di sini sering suami Banyak nggak orang-orang kayak sharing, Om gimana sih cara bukan gitu kan, kadang gini suami bawa istrinya ke sini karena istrinya nggak yakin suaminya main cupang. disangka selingkuh? Iya. Berarti gua bisa juga nih. Ya bisa. Iya. Jadi ketika ke sini Sini Om, agak terang Om sini. iya. Ketika di sini disuguhkan ya sistem yang sudah berjalan, usaha yang sudah berjalan gitu kan. Nah, pada akhirnya mungkin istrinya malah jadi gila gitu. Gila cupang juga ya? Gila iya, maksudnya ayo dong Pak gitu, main cupang bijah banyak, kayak Om Ipul gitu ya. Tapi Om dengar nih Om Ipul sini, biar Iya. kita ini cahaya di sini. Oke. Gue pernah dengar Om Ipul pernah ngisi acara jadi pembicara di seminar motivator itu, pernah? Ayo ngaku. Dulu banget ya. Akhirnya. Dulu pernah diundang di acara apa Om? Dulu si acara perikanan di Metro dulu, zaman dulu kan. Seingat saya itu cuman itu sih. Gitu. Temanya apa tuh dulu? Temanya ya waktu itu ngajari orang-orang tua waktu itu mah dari dinas perikanan Metro ngadain nggak tahu apa acara, saya cuma diminta untuk ngisi aja sih.
Nah, saya untuk memberi ini apa ya, pemahaman atau gambaran tentang ikan hias. Gitu. Karena di situ memang formatnya ikan Motivator ikan hias. Cupang hias. Iya. Motivator. Mantap. Di situ saya buat ini sendiri apa, kata-kata yang mungkin nyeleneh Membuka gitu kan. membuka wawasan mereka. Bahwa ikan hias ini bisa dioperasikan dengan dana minim tapi hasilnya maksim. Wow, dana minim hasilnya maksim. Iya. Terus akhirnya itu berapa kali Om ngadain seminar di situ Om? Kalau dari dinas perikanan itu sekali itu, ya ininya audiennya orang-orang tua waktu itu. Nggak bisa ngelawak juga ya? Ya kayak gitu, ya agak-agak gitu. Ya, cuma kayak gitu. Di tahun berapa? Tahun berapa? Udah lama Iya. itu lupa saya. Ayo. Ya bener, masa lupa sih? Lupa. Nggak yakin saya. Nah gini, ya kan, tadi kan Om udah menyampaikan pesan sebagai pemula untuk awal memulainya adalah Keyakinan. keyakinan. Harus punya keyakinan. Yakin. Nah, sementara yang namanya kayak gini, misalnya nih ada orang nih datang ke tempat siapapun itu ya, dia kira yakin untuk mijah Nemo misalnya multi, terus tiba melihat tren ternyata ini gitu. Padahal kan nanti ngebalik lagi gitu. Iya. Nah, bagaimana bisa punya prinsip yakin yang sangat kuat tuh Om? Di ending nih Om, Iya. penutupan kita nih Om. Jadi gini, kita harus kalau saya sih ya, kita harus melihat ini sebuah usaha. Iya. Usaha itu yang pertama dilihat adalah berjalan. Gitu. Usaha itu memang ada pergerakannya. Jadi gitu, ada jual belinya. Sudah kita ketahui bersama bahwa cupang ini memang modalnya kecil. Tapi hasilnya maksimal. Iya. Sebenarnya Gimana kita kalau godaan dengan jenis-jenis baru? ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya kalau kita dalam ini kan tren bisa turun. Tapi kita kan tahu berapa modal satu ikan ini. Iya. Ya kan? Mau dijual berapa terserah. Ini kan usaha. Iya. Usaha ini kan harus berjalan, harus survive gitu Iya. kan. Maka kita juga harus fleksibel loh. Benar. Gitu. Fleksibel. Artinya terima perubahan juga gitu. Iya. Kalau memang nggak ngangkat ya gimana kan? Iya. Ya kita usaha butuh biaya produksi kan. Iya. Kita dijual berapa kita mungkin tahu lah berapa modal produksi dari satu ikan ini dan layak dijual berapa. Ya dijual berapa kita dapat untung. Iya. Jadi kalau kita mau jual sesuai dengan trennya, kalau tren itu kan bonus, Iya. gitu kan. Kalau nggak bisa sampai mencapai tren, ya udah dijual. Yang penting untung bisa untuk ngoperasiin usaha kita. Iya. Jangan sampai usaha kita jatuh. Walaupun tidak untung yang penting bertahan gitu ya Om ya. Iya. Ya tetap untung. Oh, oke. Ini harganya berapa sih satu ini istilahnya modalnya? Nggak banyak kan? Gitu. Itu fakta kan gitu. Nggak banyak. Ya kalau kita di kampung nggak tahu, kalau di kota ya. Iya. Ya kalau di kota semua beli gitu kan. Iya. Jadi kita nggak tahu juga istilahnya ya. Gitu. Jadi jangan sampai usaha kita karena apa ya, kita mempertahankan ego istilahnya ya. Ego ya. Sampai usaha kita goyang gitu, gontai gitu. Tapi berarti artinya kita harus jadi manusia yang fleksibel ya. Fleksibel, idealis penting. Iya. Cuman jangan lupa ada istilah di sini juga istilahnya idealis dan kebodohan itu tipis. Gitu. Jadi gini ya, Bray. Gue termasuk banyak belajar juga dari Om Saipul ya. Seorang Amos TV ya kan. Ini banyak mendukung gue juga ya kan. Salah satu motivator kita. Iya gitu kan. Karena Terima kasih Om. terima kasih dia luar biasa Om Saipul Amin ini udah sharing kepada Om Saipul Amin. Nih Om, mungkin gue nanti kan kita kan juga udah pernah dulu ngevlog ya kan. Terus kita adakan promo segala macam. Cuman gini, segmentasi pasar kan bukan hanya beli-beli cupang. Mereka pengen ngundang Om jadi pembicara atau sharing-sharing kepada Om. Itu gimana Om, boleh nggak gitu? Waduh, kayaknya agak berat itu. Ayolah. Jadi undang loh. Iya, tapi Ayolah. agak berat. Mungkin kalau teman-teman udah pada paham, pada ngerti, saya ini hampir berapa tahun nggak pernah ninggalin rumah. Gitu. Udah kan ada istilah saya nginjek jalan depan itu seminggu sekali gitu kan. Iya. Seminar Zoom misalnya kan Om, dari HP Zoom.
ya nanti kita pikirkan. Iya, pokoknya teman-teman mau secara pribadi mau belajar mengenal cupang itu jangan bukan maksud saya itu bukan hanya karena beli-beli aja, tapi terjunlah secara detail, betul nggak Om? Ya bagus itu. Mhm. Justru kalau saya ini suka memang hari-hari saya itu tahu sendiri kan, Iya. gitu. Berapa gelas kopi di sini yang harus Iya, kita iya, seduh iya, setiap iya. harinya. Entah dari jam berapa sampai jam berapa istilahnya. Iya, Ya itu memang kayak gitu formatnya. Kita lebih suka ngobrol sambil ngopi. Iya, benar-benar. Yang- Santuy-santuy ya. Yang suka ngerokok ya sambil ngerokok. Yang nggak suka ngerokok ya sambil ngemil. Dapat gorengan juga, ya kan? Oke Om, terima kasih banget ya atas motivasinya. Teman-teman bisa ambil dari sisi positif ya tadi ya. Ini juga udah ini ya. Terima kasih banyak Om atas waktunya ya. Semangat dalam dunia percupangan dan jangan lupa share, subscribe. Oke, dadah semuanya.